Terima kasih saya ucapkan kepada Boru Keisha yang sudah membawakan lagu spesial pada hari Sabat pagi yang suci ini. Saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada saudara-saudari sekalian, baik yang beribadah offline di Timika dan tempat lainnya, serta mengikuti ibadah melalui media Zoom online. Saya juga turut mengucapkan berduka cita atas meninggalnya orang tua ibu dari saudara Ben Silitonga yang kita kasihi. Terus terang bahwa ketika mendengarkan berita ini saya kaget bercampur sedih ketika mendapatkan info bahwa ibu yang kita kasihi ini adalah mantan guru saya di SMA SLA Martoba, Pematang Siantar. Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga dan keluarga besar yang ditinggalkan. Juga ucapan turut berduka cita atas meninggalnya suami dari Sister Ruth Marbun. Masih segar dalam ingatan saya ketika berdiri bersama dengan beliau, almarhum, menerjemahkan firman Tuhan yang dibawakannya. Dan pada saat ini beliau sudah beristirahat. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang berduka. Jika suatu waktu nasib kita sama dengan saudara dan saudari kita yang sudah mendahului kita, apakah kita akan melihat Allah Bapa dan Yesus anaknya, Juru Selamat kita, dan hidup bersama-sama dengan mereka? Itulah yang mendasari pekabaran yang akan saya bawakan pada hari Sabat ini dengan judul Hidup Kudus. Saya memahami apabila tanyakan kepada saya dan juga kepada saudara-saudara sekalian, apakah Anda sudah kudus atau suci? Bila mana kita jawab ya, maka akan ada perkataan bahwa kita sok suci. Bila mana kita jawab belum atau tidak, maka akan ada juga perkataan, kalau demikian jangan khotbahkan hidup kudus kalau Anda belum kudus. Namun, saudara dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus, saya akan tetap memberikan pekabaran hidup kudus ini pada pagi hari Sabat yang indah ini, walau apapun perkataan orang. Mengapa? Sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus hidup kudus di hadapan Allah dan anaknya Yesus Kristus di dunia ini. Sehingga kita dapat melihat Bapa dan anak, serta masuk ke dalam kerajaan kemuliaan yang kekal di sorga. Itulah sebabnya pekabaran ini saya bawakan, dan pada waktu dahulu ketika saya berada di jemaat yang lama, ketika saya menanyakan ini kepada siapapun, baik Pak Pendeta, anggota-anggota sekalian, ketika saya katakan bahwa apakah kita bisa hidup kudus di dunia ini, mereka selalu menjawab, tidak bisa, karena kita semua telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Tetapi pada pagi hari ini, kita akan melihat firman Tuhan, membacanya, mengamalkannya dan menghidupkannya, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Allah. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat melihat Allah atau Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga bila mana hidup tidak kudus. Manusia harus hidup kudus dulu di dunia ini, barulah dia dapat memasuki kerajaan sorga dan hidup bersama Allah Bapa Yesus Kristus dan para malaikat. Mengapa demikian? Sebab pengudusan adalah kehendak Allah bagi kita. Sebagaimana
tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Rasul Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi apabila kita harus hidup kudus atau suci dan kita mau melihat Allah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, hidup kita harus kudus. Hidup yang kudus bukan berarti yang nampak di luar, tetapi itu terpancar dari hati kita dan itu akan kelihatan di luar. Oleh sebab itu, Yesus berkata dalam khotbahnya di atas bukit bahwa orang yang suci hatinya akan berbahagia. Di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tentunya ada pertanyaan kita masing-masing. Apakah ada contoh yang hidupnya kudus di dunia ini? Tentunya bila mana kita membaca Alkitab, ada. Paling sedikit ada 3, yaitu Elia, di mana Elia naik ke sorga dengan kereta berapi dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Demikian juga dengan Henok dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, di mana Henok bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Dalam terjemahan King James Version, bergaul dengan Allah disebutkan walk with God atau berjalan dengan Allah. Juga Nuh, Nabi Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9, bergaul atau berjalan dengan Allah. Dia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Pertanyaannya kepada kita sekarang ini adalah, sebagaimana awal daripada pekabaran ini, apakah kita dapat hidup kudus di dunia ini sehingga kita dapat melihat Allah dan memasuki kerajaan sorga? Tentunya pertanyaan ini agak sulit kita jawab secara langsung. Tetapi dalam hati kita bisa menjawabnya. Dalam pekabaran ini saya akan menjawabnya bahwa kita dapat. Mengapa kita dapat memiliki kehidupan yang kudus? Karena Allah sendiri memerintahkannya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Bertumbuh dalam kekudusan menuju kesempurnaan. Berarti bahwa kita harus meningkat dalam menghasilkan buah rohani setiap saat. Kita harus menganggap diri kita mati bagi dosa, sebagaimana tertulis dalam Roma 6 ayat 11. Menolak untuk kembali ke gaya hidup kita yang lama. Dengan cara ini, kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, menjadi bejana untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan mulia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Kekudusan adalah tanda dari setiap orang Kristen sejati. Sebagaimana kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi jelas bahwa kita berasal dari Allah. Kita akan hidup tidak berbuat dosa, artinya kita hidup kudus. Pertanyaan berikutnya adalah,
Sebagaimana kita sering dalam diskusi, selalu kita mau mendapatkan jawaban bagaimana prakteknya, bagaimana caranya, apakah ada petunjuk pelaksanaannya, apakah ada juklatnya. Saudara dan saudari sekalian, membangun gaya hidup kekudusan tidak berarti bahwa kita harus menyusun daftar yang boleh dan tidak boleh kita lakukan untuk dijalani. Kita bebas dari hal-hal yang tertulis. Sebab dalam 2 Korintus 3:6 yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dan sekarang kita hidup menurut bimbingan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, bukan oknum ataupun roh yang lain. Kita diajarkan agar supaya kita dapat mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku sudah hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam ayat ini, kita melihat kerjasama antara Allah dan anak-anaknya dalam pengudusan. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan Allah dalam kita melalui Yesus Kristus oleh rohnya. Apakah kita dapat hidup tidak menurut daging dengan usaha kita? Mustahil. Sebab kita penuh dengan dosa, hati kita jahat, dan kita tidak dapat mengubahnya. Tulisan Roh Nubuat berkata, di dalam Steps to Christ, halaman 18, paragraf 1. Mustahil dengan diri kita sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ayub 14 ayat 4, Roma 8 ayat 7. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin. Itu haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas. Sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan, kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya kasih karunia-Nya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tidak berdaya itu. Menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Saudara dan saudara sekalian, di sini kita lihat harus ada kuasa Kristus, di mana disebutkan kuasa Kristus itu adalah kasih karunia-Nya. Dan kita tahu bersama bahwa itu adalah rohnya sendiri. Kita menerima roh Kristus masuk dan berdiam di dalam hati kita dengan iman. Dan roh Kristus itulah yang menuntun, membimbing, mengajar, dan mengubahkan hati kita. Dalam Roh Nubuat tulisan yang sama, halaman 18, paragraf kedua, berkata, Juru Selamat berkata, kecuali seorang tidak dilahirkan dari atas, kecuali dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud dan motif yang baru yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3:3. Pikiran yang mengatakan bahwa salah satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik, yang memang sudah ada dalam diri manusia secara alamiah, adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. Tetapi
Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3:7. Tentang Kristus tertulis sebagai berikut. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Satu-satunya nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 1 ayat 4, Kisah 4 ayat 12. Kita lihat di sini, saudara dan saudara sekalian, betapa penting dan sangat menentukan kelahiran baru ini, sehingga kita dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru, di mana Yesus tinggal dalam hati kita, dan kita tinggal di dalam Yesus. Kita lahir baru secara rohani, dari benih yang tidak fana, dan kita menjadi manusia baru. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita lihat betapa pentingnya menuruti kebenaran melalui Roh Yesus, sehingga kita dapat juga mengasihi satu sama lain dengan hati yang murni, suci, atau dengan segenap hati. Bahkan berusaha hidup damai dengan semua orang oleh kuasa Yesus, rohnya dalam hati kita. Sehingga berikutnya di dalam tulisan Roh Nubuat, The Acts of the Apostles, halaman 520, paragraf 1 berkata, bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai sabda Allah. Bila oleh Roh Kudus, kebenaran-kebenaran ilahi mendapat kesan dalam hati, pengertian yang baru dibangunkan, dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Apakah kelahiran baru ini terjadi kepada murid-murid pada zaman dahulu kala? Mari kita baca tulisan Roh Nubuat selanjutnya. Demikianlah yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid sahabatnya. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia, benih yang tidak akan binasa, sabda Allah, ditabur dalam hati manusia. Tetapi banyak dari pelajaran-pelajaran yang paling berharga dari guru yang besar diucapkan kepada mereka pada waktu itu tidak dapat memahaminya. Bila sesudah kenaikannya, Roh Kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya. Pikiran yang tertidur bangkit. Arti kebenaran ini terpancar ke atas pikiran mereka sebagai satu kenyataan yang baru. Dan kebenaran, suci dan tidak bercampur, menyediakan tempatnya sendiri. Kemudian, pengalaman yang ajaib dari kehidupannya menjadi bagian mereka. Sabda itu bersaksi melalui mereka, orang-orang yang ditentukannya, dan mereka memasurkan kebenaran yang besar itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan, saudara dan saudari sekalian? Kita harus membina hubungan yang terus-menerus dengan Allah melalui anaknya dengan berdoa dan mempelajari firman Allah atau kitab suci. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata, Rasul itu menasihatkan orang-orang percaya untuk mempelajari kitab suci, yang melalui pengetahuan yang pantas daripadanya, mereka dapat mengadakan pekerjaan yang pasti untuk kekekalan. Petrus menyadari bahwa dalam pengalaman tiap-tiap jiwa yang akhirnya memang akan ada kekacauan dan ujian, tetapi ia mengetahui juga
bahwa suatu pengertian akan kitab suci akan menyanggupkan yang tergoda untuk mengingat perjanjian yang akan menghiburkan hati dan menguatkan iman dari Yang Maha Kuasa. Kita memiliki pikiran Kristus, sebagaimana Rasul Paulus dalam tulisannya 1 Korintus 2 ayat 16, bahwa Rasul itu dan Rasul lainnya memiliki pikiran Kristus. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Rasul Paulus menuliskan surat ke jemaat Filipi agar anggota-anggota jemaat di sana memiliki pikiran Kristus juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Kita dapat lihat dalam Steps to Christ, halaman 26 paragraf yang kedua. Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian. Setiap keyakinan, kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati kita. Apa bukti lainnya bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati? Kita membaca dalam renungan Roh Nubuat Sanctified Life halaman 83 paragraf ketiga. Kemudian kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah kebajikan dengan limpah. Kristus bersabda, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Bila kita membaca kehidupan orang-orang yang terkenal kesalehannya, sebagaimana yang saya ungkapkan di atas, sering kita anggap pengalaman dan pencapaian mereka di luar jangkauan kita. Tetapi tidak demikian halnya. Kristus mati bagi semua orang, dan firman-Nya memberi jaminan kepada kita bahwa Ia lebih suka mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang memohon kepadanya daripada ibu bapak dunia memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka. Tabiat Kristiani, para nabi dan rasul yang sempurna, tidak terbentuk karena mujizat. Mereka menggunakan sarana yang ditempatkan Allah di dalam jangkauan mereka, dan semua yang melaksanakan upaya yang sama akan mendapat hasil yang sama. Tabiat orang Kristen terlihat dalam hidupnya sehari-hari, yaitu tabiat yang kudus, suci, hidup kudus dan tidak bercela, serta berjalan bersama dengan Allah. Sebagai ayat terakhir, kita dapat lihat dalam Yohanes 8, ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ucapan Yesus ini disampaikan kepada orang Yahudi pada saat itu yang percaya kepadanya. Kita adalah orang Yahudi rohani, di mana perkataannya juga bagi kita. Sekarang kita mengetahui kebenaran, di mana kita dapat memiliki hidup yang kudus, dan kebenaran ini memerdekakan kita. Bila mana Yesus datang yang kedua kali, tabiat kita didapati kudus ataupun suci. Kita akan diangkat ke surga, melihat Allah Bapa dan Yesus anaknya, dan tinggal bersama-sama beserta malaikat-malaikat. Kita dapat melihat dalam pelajaran ini, saudara dan saudara sekalian, apakah kita bisa hidup atau dapat hidup kudus sekarang di dunia ini? Tentu dalam jawaban firman Tuhan kita bisa. Mari kita hidupkan kehidupan yang kudus melalui mengerjakannya bersama dengan Yesus. Kerjasama antara Roh Yesus dalam hati kita dan kehidupan kita, maka kita akan dapat diangkat kelak bila mana Dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Sabat. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, ya Bapa. Kami telah mendapatkan satu pekabaran yang menguatkan kami, supaya kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu. Selama ini kami berpikir bahwa itu tidak bisa terjadi bagi kami. Tapi kami juga mendapatkan pekabaran bila mana itu tidak terjadi bagi kami, hidup kami tidak kudus, tabiat kami tidak sempurna, maka bila mana Engkau datang, kami tidak akan dapat diangkat bersama-sama. Oleh sebab itu ya Bapa, terima kasih, terpujilah Bapa, terpujilah Yesus Kristus yang memberikan pelajaran yang begitu baik, supaya mulai hari ini kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu, tabiat kami diubahkan dari hari ke hari menjadi sempurna, sama dengan tabiat Yesus. Memberkati saudara-saudari kami sekalian, di mana saja pun mereka berada di seluruh dunia ini. Tuhan pimpin kami sepanjang hari Sabat ini, lindungi kami, jauhkan daripada kami segala mara bahaya. Ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Selamat, Penebus, Pengantara, dan Penghibur bagi kami. Amin.